Maaf ya, Pak, saya nggak lihat, Pak. Pak, saya nggak sengaja. Maaf, saya nggak pernah lihat kamu di sini. Kamu siapa ya? Pak, saya Arshila, Pak. PA barunya Ibu Nila. Kamu pikir dengan 500.000, luka saya bisa sembuh sama teman saya? Ya terus? Berapa, Mas? Saya nggak mau tahu. Saya minta 2.500.000. Nih, ini maksudnya apa ya? Jadi Om sengaja memancing alerginya Ayuna untuk kambuh dengan tujuan Rafka biar perhatian lagi sama dia. Nah itu tujuan mulianya. Masa iya Ayuna sampai alerginya kambuh, sampai dia tidak sadarkan diri? Emang segitunya ya? Bener yang diomongin Tristan tadi. Ayo cepetan, kamu jangan macam-macam ya. Sini. Mama mau dibawa kemana? Mama cepetan. Enggak. Buka pintunya, Ma. Mama. Oh my God. Demi apa? Mas mau ceraiin Mbak Ayuna? Mas, yang bener aja dong, Mas. Kapan lagi dapat cewek high value? Cantik, pinter, baik hati lagi. Mas, nono cerai ya. Kamu tuh nggak berubah ya? Masih aja kalau ngomong kayak petasan. Tunggu. Ini yang suka ngomong begini nih Mas Rafki nih. Bukan Mas Rafka. Nggak penting ya siapa yang ngomong. Pendapat aku mau pendapatnya Rafki itu sama. Sama-sama ngerasa kamu tuh berisik. Iya, diterima. Kan emang udah dari pabriknya ya. Mas, tapi dipikir-pikir lagi deh. Dipertimbangkan gitu loh. Yakin mau cerai? Rugi tahu ih. Kamu bisa diem. Bisa. Diem. Loh, Mas, ini gimana sih kok ditinggal lagi anget-angetnya begini nih teh kamu Mel? Mas Raka, tunggu dong. Ya, sebentar. Naomi. Tunggu. Ayunanya ada. Gimana keadaannya? Katanya Ayuna sempat sakit karena makan kayu manis ya. Ya ampun, kok bisa, Tante? Pasti Tristan yang ngasih tahu Naomi. Ayuna lagi pergi, lagi belanja. Ayuna nggak mungkin deh belanja malam-malam kayak gini. Jangan-jangan bohong nih mamanya. Lebih baik kamu nanti datang lagi, tapi kasih tahu dulu kalau mau datang. Aduh repot-repot pakai kasih ke buah segala. Ya udah ya, kamu pulang aja nanti kasih ya. Iya, ya, Tante. ketemu nanti. Tunggu, Tante. Tante, enggak gitu, enggak. Pulang aja ya Naomi ya. Iya, Tante. Kamu datang lagi ya, Ayuna lagi pergi, oke? Iya, nanti aku...
semuanya jadi jatuh deh. Sakit ya Tante. Iyalah. Mau apa sih kamu? Aku mau ke toilet dulu Tante. Aku pengen pipis, aku kebelet. Ya, toiletnya sebelah situ kan Tante? Masih di situ kan? Di sini kan? Masih di sini. Iya, masih di situ. Hehehe. Jangan lama-lama di dalamnya. Udah selesai langsung pulang ya. Belum juga masuk Tante. Aku udah diburu-buruin aja. Enggak, maksudnya kamu di dalam jangan lama-lama. Ini udah malam, Tante harus tidur. Kan harus dikunci pintunya ya. Cepetan ya. Iya Tante, aku nggak akan nginep di toilet. Ada aja. Pucuk emang dibutuhin sama kita yang lagi aktif-aktifnya. Dari 100% pucuk teh pilihan, manisnya alami. Hilangin haus, Balikin energi. Rasa teh terbaik ada di pucuknya. Aku yakin Ayuna masih di rumah ini. Aku harus ketemu sama dia, pastiin keadaan dia baik-baik aja. Tapi gimana caranya? Tante Mary nempel terus kayak kucing penjaga gitu. Tapi aku udah di sini. Aku harus bisa ketemu sama Ayuna. Halo Jeng. Oh iya, arisan berlian itu kan tentu. Saya akan ikut, tapi saya mau tanya dulu sama suami saya, ya? Iya, baik. Saya tanya dulu, oke. Yes, kesempatan. Mumpung gak ada tante kucing penjaga, aku bisa kabur. Buat cari Ayuna. Mas Rafka, jangan egois begitu dong, jadi laki-laki didengerin dulu nih dari pihak perempuan. Kenapa sih Mas Rafka? Kok egois banget Mas Rafka? Tunggu bentar. Halo. Bentar, Mas Rafka ingat. Boleh nggak sih? Minta tolong banget. Jangan cerai sama Mbak Ayuna. Kasian. Ingat Mas, Allah itu membenci yang namanya perceraian. Emang diperbolehkan sih, tapi ya jangan. Bisa diem nggak? Gak usah banyak ngomong lagi. Kenapa sih? Bawel banget sih. Tanpa saya menceraikan Ayuna juga udah jadi janda. Janda? Apa maksud kamu Ayuna sudah jadi janda? Kehidupannya Ayuna kan udah kayak janda kan? Sekarang aku sama Ayuna masih menikah. Tapi mana Ayuna sekarang? Kita tinggal terpisah, Ayuna di rumah orang tuanya, aku masih di sini. Iya kan? Rafka, Mama tuh gak mau lagi-lagi bahas Ayuna ya. Ayuna itu bukan penyelamat kamu. Justru Ayuna itu bisa memperburuk keadaan kamu. Iya, Ma, aku mengerti. Bisa nggak usah dibahas lagi Ayuna? Ya Mama kayak gini tuh karena Mama peduli sama kamu. Hampir aja tadi Mama Nila curiga ke gua. Gua harus lebih hati-hati sekarang. Mama boleh nggak sih, Pak? Ikutan arisan berlian. Sebulan itu cuma 50 juta kok, Pak. Sebenarnya bisa sih. Kita joinan sama temen 25 gitu. Tapi temen-temen pada maunya satu kaki semua. Murah kok, Pak. Cuma 50 juta ya. Boleh ya, Pak? Aduh sayang, kondisi keuangan perusahaan kita kan belum stabil, belum normal. Jadi kita harus pandai-pandai berhemat uang. Kayaknya kamu jangan gegabah pakai uang dulu deh sekarang-sekarang ini. Ya. Berarti nggak boleh ya? Boleh, tapi nggak sekarang, nanti kalau kondisi kita udah stabil dan normal. Ya silakan aja. Tapi kalau sekarang kayaknya itu nggak bijak deh sayang. Berarti namanya ya nggak boleh, Pak. Ya oke lah. Pendek dulu. Ya. Aku lapar, Ma. Perutku sakit banget, Ma.
Ma. Mama. Papa. Ayuna kira-kira di mana ya? Apa mungkin di kamarnya? Mama. Itu suara Ayuna. Papa. Buka. Suaranya juga nggak dari arah kamarnya. Mama. Tolong buka. Semoga nggak kenapa-kenapa ya Ayuna. Itu Aida ngapain sih teriak-teriak begitu? Nanti dengar tetangga loh, bisa salah paham sama kita loh. Emang begitu tuh anak selalu nyusahin kehidupan kita tuh, Pak. Udah sayang, kamu kesana, kamu suruh dia diam. Kalau perlu kamu lakban sekalian mulutnya. Gak perlu, kan gak ada yang tahu kalau dia itu kita kurung di gudang. Biarin aja lah, Pak. Kenapa? Kan di rumah ada Naomi ya, Pak ya? Aduh, nanti yang ada, bahaya. Naomi bisa tahu, Pak. Gawat, Pak. Ngapain Naomi di sini? Oh, iya. Bener itu Ayuna. Naomi! Tante, Kamu ngapain? Ayo. Ini, bikin repot. Ayo, ngapain kamu di sini? Naomi! Itu suara Naomi. Naomi, aku di sini, Naomi. Naomi, tolong bukain, aku lapar. Banget kamu ya. Kamu udah ngebohongin tante ya. Kamu nggak boleh kesini lagi. Pak, ini anak bikin susah. Tante, usir dia, Pak. Ngapain kamu kesini? Ngapain? Naomi, tolong bukain, aku lapar. Ya Allah, Mbak Ayuna minta tolong. Aku pengen banget nolongin. Tapi kalau ketahuan, aku bisa dimarahin. Bisa-bisa aku dipecat. Tante, sama kamu kenapa jahat banget sih ngurung Ayuna? Emangnya Ayuna salah apa? Kamu nggak usah ikut campur urusan keluarga kami ya. Om lepasin Om, Wah, udah sih. Sini. Ayuna! Sekarang kamu nggak usah kesini lagi kalau hanya untuk bikin masalah di rumah ini. Saya kesini bukan untuk cari masalah, Om. Saya cuma mau ketemu Ayuna. Kamu mau keluar dari sini atau saya panggil security buat usir kamu. Keluar kamu dari sini. Keluar! Keluar! Mau apa sih kamu? Mau apa? Tetangga pada dengar semua, nanti tetangga pada curiga. Ada apa di rumah kita? Kamu tuh yang berisik banget sih. Berisik banget. Ampun. Mau apa kamu? Aku cuma mau makan, aku lapar. Bukannya kamu terbiasa tidak makan. Bukannya kamu udah terbiasa lapar. Nggak ada ya. Mama tidak akan kasih makan kamu. Karena ini hukuman buat kamu karena kamu tuh bodoh. Ampun, Ma. Ma, izinin aku, Ma. Tadi aku dengar suara Naomi, Ma. Ada Naomi, Ma. Aku pengen ketemu Naomi. Enggak. Diam di sini ya. Gak boleh berisik lagi. Awas ya kalau berisik ya. Diam. Ampun, Ma. Gak ada ampun buat kamu. Makanya jadi perempuan itu jangan pegang-pegang. Selin banget. Ma udah, Ma. Ma udah, Ma. Udah, Ma. Udah cukup.
kebaikan bersama, gua harus lakukan ini. Kenapa gue jadi ragu begini? Nomor siapa ini? Halo? Halo Rafka, ini Naomi. Naomi? Dapat nomor aku dari mana? Aku dapat nomor dari Ayuna. Sorry ya tiba-tiba nelpon kayak gini. Soalnya urgent. Ini tentang Ayuna. Kenapa Ayuna? Ayuna, dia dikurung di gudang rumah sama mama papanya. Ayuna dikurung? Kok bisa? Aku tahu kamu mau cerain Ayuna. Tapi saat ini status dia masih istri kamu. Jadi kamu masih punya kewajiban buat nolongin dia. Tolong jangan jahatin sahabat aku. Cepet tolong dia sekarang. Ayuna dikurung? Orang tua mana yang tega mengurung anaknya sendiri? Gue harus nyelamatin Ayuna nih. Selamatin dulu. Rafka, Papa mau bicara sama kamu. Pak, aku harus ke rumah Ayuna dulu, Pak. Sepertinya Rafka masih merasa berat untuk bercerai dengan Ayuna. Makanya dia belum mau tanda tangan dokumen ini. Dan sekarang dia malah mau pergi menemuin Ayuna. Gue harus coba telepon Ayuna dulu. Duh, kok gak diangkat sih? Oh, apa jangan-jangan Ayuna gak pegang handphone ya? Oh, apa jangan-jangan udah disita sama mama papanya? Harus cepet ke rumah Ayuna sekarang. Aku nggak boleh nyerah dan pasrah sama keadaan. Aku harus bisa nolong diriku sendiri. Ayo, Ayuna. Pasti bisa. Pasti bisa keluar dari sini. Ayo, Ayuna bisa.
Kamu nggak apa-apa? Hah? Ini kenapa merah-merah? Gatel. Iya, betul banget Mas. Kok kamu bisa tahu Mas aku ada di sini Mas? Aku dikurung di sini. Aku ditelepon sama Naomi. Katanya kamu lagi dikurung di sini. Terus aku juga bisa masuk karena bantuan Bi Menik. Bi Menik. Loh, Mas Rafka? Bi Menik, Bu Ayuna di mana? Apa benar dikurung di gudang? Anu Mas, saya nggak tahu Mas. Bi Menik, saya janji Bi Menik, saya nggak akan aduin ke Pak Hendar atau ke Bu Meli. Tapi Bu Menik harus kasih tahu saya Bu Ayuna ada di mana. Kalau nggak kasih tahu saya marah loh. Iya Mas, Bu Ayuna ada di gudang Mas. Kurung sama Bapak sama Ibu. Gudangnya ada di mana? Ke arah dapur Mas. Ibu dan Bapak ada di mana sekarang? Bapak sama Ibu ada di kamar, mungkin udah tidur. Makasih ya Bi. Iya Mas. Ayuna, ini kenapa kamu bisa dikurung di sini, ha? Kamu lagi dihukum. Kamu habis ngelakuin kesalahan. Aku juga nggak ngerti Mas. Setahu aku udah nurutin semua kemauan Mama dan Papa aku, tapi aku selalu salah. Coba kamu pikirin lagi. Nggak mungkin dong Mama Papa kamu tiba-tiba ngurung kamu di sini tanpa sebab. Coba deh, coba. Apa ya? Aku memang sempat protes sih Mas ke mereka yang tega kasih kayu manis ke makanan aku. Sampai alergi aku tuh kumat. Tunggu. Orang tua kamu sengaja bikin alergi kamu kambuh gara-gara kayu manis. Enggak gitu maksud aku Mas. Terus maksudnya gimana? Enggak Mas, udah. Mas, lupain aja Mas. Aku salah ngomong tadi Mas. Enggak, Ayuna, aku paham maksud kamu apa. Kamu nggak usah belain lagi papa mama kamu. Sini, kamu ikut aku. Enggak Mas, mau kemana Mas? Bener Mas, aku salah ngomong. Aku Kamu ikut. Enggak. Ayo. Mas, beneran Mas. Mas, udah Mas, nggak usah Mas. Nggak usah kita ngomong sementara. Nggak usah gitu. Ma! Jangan Mas. Mas, udah. Nggak usah. Mas. Mama! Jangan kencang-kencang Mas. Mas, tolong. Kamu tunggu sini. Tolong. Mas. Mama! Udah Mas. Udah nggak usah Mas. Jangan Mas. Tolong Mas, jangan kencang-kencang Mas. Jangan perpanjang masalah ini lagi Mas. Tolong Mas. Aku mohon sama kamu Mas. Udah. Aku nggak apa-apa. Kamu tahu kan apa yang papa mama kamu lakukan itu salah. Padahal ada si orang tua tega ngelakuin ini ke anaknya sendiri. Ya Mas, tapi aku nggak mau makin dibenci sama kedua orang tuaku Mas. Kamu nggak tahu rasanya dibenci sama orang tua sendiri tuh kayak gimana Mas. Tuh, maksud kamu orang tua kamu selama ini benci kamu? Enggak gitu maksud aku. Ayuna. Aku nggak bermaksud ngomong kayak gitu. Enggak, udah Mas. Tolong ingat. Kita udah mau cerai Mas. Aku nggak punya rumah lagi untuk pulang Mas. Cuman mereka rumah aku Mas. Please, aku mohon.
diperpanjang lagi, tolong. Ayuna, aku harus tahu dari papa mama kamu. Pak! Mas, Mama! Mas. Pak! Mama! Suara Rafka. Rafka, Pak. Itu suara dia kan? Pak! Ayo, cepat. Pak! Tolong, Bunda. Mama! Udah. Pak! Mas, udah. Ma! Udah. Iya. Aduh, ada apa sih teriak-teriak? Hah? Ada apa? Kenapa bisa teriak? Udah nggak usah basa-basi, Mak. Papa, Mama, kenapa berani ngurung anaknya sendiri dalam gudang? Hah? Sabar. Iya, kita bicara sambil duduk. Aku akan duduk kalau Papa Mama udah bisa jawab pertanyaannya. Iya. Kita duduk. Biar lebih enak ngobrol. Papa Mama harus jawab kenapa Papa Mama berani tega ngelakuin ke anaknya sendiri. Iya. Ngurung anak sendiri dalam gudang. Iya, sabar. Duduk. Duduk, rasa tenang. Papa Mama nggak punya hati atau apa? Udah, Mas. Jawab, Papa! Papa Mama tahu nggak sih apa yang Papa Mama lakukan ini tuh salah? Ini tuh adalah tindak kejahatan. Belum lagi Mama Papa kasih apa kayu manis ke dia. Papa Mama tahu kan dia alergi kayu manis. Kenapa masih dikasih? Ayo jawab, kenapa? Kalau aku laporkan Papa Mama sekarang ke polisi, apa yang terjadi? Sudah pasti Mama, Papa itu akan masuk penjara karena ini adalah tindak kejahatan, Pak. Mas, udah, Mas. Mas, jangan, Mas, ya. Jangan laporin Mama Papa ke polisi, Mas. Mas, aku nggak pernah membahagiakan mereka. Aku belum pernah membuat mereka bangga sama aku, Mas. Yang ada aku cuma nyusahin mereka aja, Mas. Makanya please, Mas, kamu jangan bikin mereka tambah susah, Mas. Tapi ini keterlaluan, Ayuna. Apa yang Mama Papa kamu sudah lakukan ke kamu itu keterlaluan. Dan itu nggak bisa dibiarin. Tapi aku udah maafin, Mas. Bener, aku nggak benci sama mereka. Aku udah maafin, Mas. Aku nggak habis pikir kok Mama Papa tega sih ngelakuin ini. Ini anaknya sendiri loh. Hewan aja tidak berani mencelakakan anaknya sendiri. Kenapa Papa Mama berani? Mas, lihat aku, Mas, lihat aku. Mas, udah ya, jangan perpanjang lagi, Mas. Mereka adalah orang tua yang aku hormati, Mas. Demi aku, Mas. Ya. Udah. Aku nggak akan lapor polisi. Tapi apa yang aku lakukan ini bukan untuk Mama, bukan untuk Papa. Yang aku lakukan ini untuk anak yang Mama Papa sudah sakiti. Ini buat Ayuna. Mengerti, Pak? Mengerti, Ma? Dan jangan pikir Papa Mama sekarang sudah bebas dari masalah ini. Oh, enggak. Aku minta sama Mama, aku minta sama Papa sekarang. Minta maaf sama Ayuna.
Aku minta sama mama, aku minta sama papa sekarang. Minta maaf sama Ayuna. Ayo minta maaf, Mama. Ayuna, maafin Mama ya sayang ya. Maafin Mama ya. Papa juga minta maaf ya, Ayuna. Papa nyesel dan Papa akui Papa hilaf. Maaf ya. Iya Ayuna, kamu kan tahu Mama sama Papa sangat sayang sama kamu. Semua yang Mama Papa lakukan demi kebaikan kamu Ayuna. Maafin Mama ya. Di depan Mas Rafka, Papa Mama bersikap baik hati seperti ini. Tapi nanti kalian pasti kembali nyiksa aku. Walaupun seperti itu, aku gak akan bikin kalian jelek di mata Mas Rafka. Ayuna kenapa diem aja? Ayuna nggak mau ya maafin Mama. Ayuna mau kan maafin Mama sama Papa? Ya sayang ya. Ayuna udah maafin. Makasih sayang. Ya, tiap keluarga itu pasti punya masalah masing-masing. Dan minta maaf itu adalah hal yang biasa, hal yang baik. Semoga permintaan maaf mereka ini tulus dan tidak akan pernah menyakiti Ayuna lagi. Karena kalau itu terjadi lagi, gue gak akan tinggal diam. Ayuna, kamu lapar ya? Belum makan? Mau makan? Bikin makanan yang enak buat Ayuna. Mumpung kita lagi kumpul, kita jarang bisa makan bareng kan? Ayo, Ma. Oh iya. Oke, Mama akan masakin makanan yang paling enak. Ayuna bantu Mama masak ya. Ayo sayang. Kita ke dapur. Ayo. Ayo sayang. Yuk. Ayo sayang. Kita masak ya. Ayo sayang. Ayo. Mama sakit, Ma. Iya, bosan udah kamu sakit-sakit makanya nurut dong. Kamu ya, kamu ngadu kan sama Rafka, makanya kamu bisa keluar dari gudang. Enggak, Ma, benar enggak. Enggak mungkin. Kalau bukan Rafka siapa lagi? Kenapa Rafka bisa ada di sini? Karena kamu panggil kan? Enggak, Ma. Ayuna aja nggak pegang HP pas masuk ke gudang itu, Ma. Ayuna benar-benar nggak ada hubungin Mas Rafka sama sekali. Naomi! Mama tahu pasti Naomi. Ya, Naomi nih. Naomi yang udah ngadu nih. Makanya Rafka bisa datang ke sini. Kok Naomi, Ma? Ya pasti Naomi. Siapa lagi kalau bukan Naomi? Udah, Ma. Tolong, Ma, jangan bawa-bawa. Enggak. Naomi sudah membuat nama Mama dan Papa jadi jelek di depan Rafka. Ingat, kamu nggak boleh bergaul lagi sama Naomi. Ya? Paham kamu tuh? Kamu gak boleh main lagi sama Naomi. Enggak. Dan satu lagi, kamu jangan ngejelek-jelekin Mama di depan Rafka. Jelek-jelekin Papa juga gak boleh. Oke? Sekarang masak. Ya, Ma. Masak nih. Ya.
kangen banget sama kamu, Bel. Semenjak kamu nggak ada, hidupnya kayak kosong deh. Hidup ini hampa. Ini kan bau, ini bau parfumnya Bella. Tristan, Bel? Bel? iya sayang. Bel? Kamu di sini? Kamu datang? Tristan sayang, aku nggak mau kamu sedih-sedihan terus. Aku udah bahagia kok. Sekarang, kamu yang harus bahagia. Kamu buka hati kamu untuk cari kebahagiaan yang baru. Gak bisa, Bel. Tristan, mau gimana pun, hidup ini harus tetap berjalan. Kamu harus cari kebahagiaan kamu di dunia ini. Gak bisa, Bel. Aku nggak bisa bahagia tanpa kamu. Aku nggak bisa. Kamu bisa, Tristan. Gak bisa, Bel. Pasti kamu bisa. Bel, jangan pergi, Bel, please. Please, jangan pergi, Bel. Jangan pergi lagi. Aku harus pergi, Tristan. Selamat tinggal, Tristan. Enggak, Bel, jangan bilang gitu. Kamu janji sama aku. Kamu cari kebahagiaan kamu sendiri. Bel, jangan pergi, Bel, please. Kamu di sini aja sama aku. Selamat tinggal, Tristan. Enggak, Bel, jangan begitu. Bel? Bella? Bella? Bel! Bella! Bel! Bella! Bel? 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 Ternyata mimpi. Gak akan bisa. Gak bisa, Bel. Aku gak akan bisa bahagia tanpa kamu. Gak akan. Tapi aku akan coba. Aku akan coba demi nurutin keinginan kamu. Aku akan coba. Aku akan buka hati. Dan mencari kebahagiaan baru. Demi kamu, Bel.
Semoga Ayuna nggak kenapa-napa ya. Rafka udah nolongin Ayuna belum ya? Awas aja kalau sampai Rafka nggak nolongin Ayuna, gue bakal kutuk Rafka 7 turunan. Lo yang waktu itu di rumah sakit kan? Iya. Maaf ya jadi berantakan kayak gini. Nggak apa-apa, Bu. Kenapa kamu ada di sini? Saya baru pindah ke apartemen ini, Bu. Unit saya sebelah sana. Ibu? Enak aja panggil aku ibu. Aku tuh belum ibu-ibu. Panggil aja nama. Naomi. Gak usah pakai embel-embel ibu. Oke. Sorry ya. Saya Arta. Arta, bantuin aku buat ngusirin tikus yang ada di unit aku. Ya, please. Aku jijik banget soalnya. Ya, tolongin ya. Emang tikusnya di mana? Gak tau, tapi kamu cari aja dulu. Saya nggak apa-apa masuk ke unit kamu. Iya, nggak apa-apa. Hei. Tuh, dilihatin sama papa. Gak enak dong sama Rafka. Masa kamu makannya kayak begitu, disangkanya mama sama papa gak ngajarin kamu. Malu dong. Makan yang bener. Maaf ya, Mas. Romantis banget ya, kamu Rafka. Perhatian banget sama Ayuna, udah kayak Romeo dan Juliet kalian. Iya, mama juga gak nyangka. Bener gak nyangka. Kirain Rafka udah gak mau lagi ketemu sama Ayuna. Iya, bener banget, Mbak. Rafka, gimana kalau malam ini kamu nginep aja di sini? Oh iya, Pak. Itu ide yang bagus banget. Karena Rafka kan gak pernah tidur di rumah ini. Anggap aja kamu lagi nginep di rumah mama dan papa untuk yang pertama dan yang terakhir. Ya? Ya, dan toh juga gak ada yang tahu kan. Besok kalian berdua jadi cerai atau enggak. Ma, Pak, tapi Mas Rafka... Gak apa-apa. Aku nginep di sini malam ini. Nice. Hati-hati. Dengan gua nginep di sini, gua bisa pastikan kalau Ayuna nggak bakal disakitin lagi sama orang tuanya. Karena jujur kalau gua pulang, gua khawatir sama Ayuna. Mas Rafka mau tidur di mana? Di kamarku kan gak ada sofa. Masa sama dia harus tidur satu ranjang? Gak mungkin. Mas Rafka pasti gak mau. Makasih ya Rafka. Kamu mau nginep sini malam ini.
Papa dan Mama senang banget. Iya. Ayuna, kamu temenin Rafka makan ya. Mama sama Papa mau ngeberesin kamar kamu supaya Rafka tidurnya nyaman. Ayuna aja mah, nggak apa-apa. Gak usah. Kamu temenin Rafka, ya? Rafka, selamat menikmati makannya. Iya. Enjoy makannya, anggap aja rumah sendiri. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh ya. Sebenarnya aku juga nggak mau nginep di sini. Ya Mas. Aku mau nginep di sini karena aku mau ngelindungin kamu supaya kamu nggak dikurung lagi. Udah makan? Aku tahu kamu kelaparan. Ayo makan lagi. Bentar. Ini kok berantakan banget? Apaan sih? Itu tikusnya lah yang berantakin. Pantes lah ini banyak tikusnya. Kamu jarang beresin apart kamu ya? Apa sih? Ya ini tuh gara-gara tikusnya lah. Tadi terakhir kamu mau lihat tikusnya di mana? Ini di sini. Bentar. Ada nggak? Ada. Aduh, sana. Ngumpet di mana dia ya? Ya nggak tahu, coba cari dulu, cariin. Udah keluar kali? Belum? Ya nggak mungkin lah, pasti masih di sini. Mana? Udah, kamu tenang ya. Tikusnya sudah saya tangkap. Oke. Sekalian buangin ya. Ya, nanti saya buang ya. Makasih ya. Sama-sama. Ini apartemennya diberesin ya. Harus jaga kebersihan. Nanti jadi sarang tikus kayak begini. Ya, tapi kalau udah berantakan begini, jangankan tikus, jin aja pasti betah di sini nih. Ih, apaan sih? Orang ini tuh gara-gara tikus tadi. Ya lagian juga aku sibuk banget jadi nggak sempat beres-beres. Kalau gitu saya pamit ya, sekalian saya mau buang tikus ini. Ya, sekali lagi makasih ya Arta. Kapan-kapan aku traktir deh sebagai ucapan terima kasih karena udah bantuin nangkap tikus. Gak usah, gak apa-apa. Santai aja. Ya udah. Saya permisi ya. Aduh, thanksin banget gue. Pasti dia mikir gue cewek selebor, jorok, gak suka beres-beres. Aduh, ya ampun. Mas, makasih ya Mas atas apapun alasan kamu mau menginap di sini. Kenapa Mas? Kok kamu ngeliatin aku kayak gitu? Aku ada salah ngomong ya Mas ya? Aku minta maaf ya Mas kalau aku salah ngomong. Kamu nggak salah ngomong. Cuma aku nggak habis pikir kok orang tua kamu tega ngelakuin itu ke kamu ya. Kamu jujur deh. Mereka ini udah biasa ngelakuin ini ke kamu. Ayo nah, Rafka. Kita ngopi sambil ngobrol-ngobrol santai.
Ya, kopi sudah jadi. Mama sudah buatkan. Ini buat Rafka. Ini buat Ayuna. Ini buat Papa. Ya. Makasih sayang. Iya, ini punya Mama. Pak. Ini kan udah malam, masa malam-malam minum kopi? Oh jangan salah, ini kopi istimewa. Justru kalau kita minum kopi ini, badan akan terasa nyaman, tidur lebih enak, mimpi indah loh. Cobain, enak banget ini. Iya, betul sekali. Belakangan ini Mama sama Papa minum kopi ini. Ayo minum. Nikmat. Mumpung masih hangat. Cobain. Ayo. Aduh, Papa lihat nggak? Mama lagi benahin. Kalau mau minum kopi, Papa bikin sendiri deh. Apa sih, Pak? Ini kopi herbal. Khusus untuk pasutri biar mereka makin jos. Ini obat perangsang. Yang merah buat Ayuna, yang biru buat Rafka. Tapi jangan sampai ketukar, nanti efeknya malah beda. Betul. Siapa tahu setelah minum ini mereka membatalkan niatnya untuk bercerai. Itu. Dihabisin aja kopinya langsung. Mama udah effort banget loh bikin kopi buat kalian. Ayo, habisin. Nanti kita habisin sedikit-sedikit. Tadi katanya papa mau ngobrol. Tuh, kenapa harus nanti? Sekarang aja. Mumpung masih panas. Ayo. Iya. Minum lagi. Habisin. Ayo dong. Ayo nah. Mumpung masih panas, enak. Bener deh. Ayo minum. Jadi, Papa mau bicara apa? Nah, ini kayaknya efek kopinya mulai terasa nih. Ngantuk, Papa. Sama, kok diaku sama Mas Rafka belum ya? Mungkin kamu berdua masih muda, jadi efeknya ya sebentar lagi lah paling tidak. Tenang aja, nanti rasanya akan rileks. Seperti kita ya, Pak ya? Iya. Rileks banget. Sorry ya, tapi Papa benar-benar ngantuk nih. Papa tidur duluan ya. Mah, yuk tidur. Rafka, selamat malam. Selamat tidur ya. Mimpi indah ya. Ya Ayuna, sayang, mimpi indah ya. Jangan tidur malam-malam ya. Angin malam ini nggak bagus buat kesehatan. Aku janji, Bel. Aku pasti bakal jagain Ayuna. Demi kamu.
mandi nggak, Mas? Aku ada baju ganti sih buat kamu oversize. Mungkin muat di kamu. Sebentar, aku ambilin ya. Nih, Mas. Kamu pakai ini aja, Mas. Ya, aku pakai baju ini aja deh, nggak apa-apa deh. Benar. Iya udah nggak apa-apa, ini aja. Ya udah, oke. Oh iya, aku lupa nanya sama kamu ini. Muka kamu merah-merah kenapa? Gatel-gatel gitu ya? Tahu, Mas, ini juga aku bingung kenapa. Mungkin digigit serangga kali ya pas di gudang tadi. Ini ada tunggu. Aduh, ini apa-apaan sih? Gue jadi ngeliat Ayuna ada hasrat begini. Hah? Badan aku kok jadi panas ya? Apa aku demam? Tapi kenapa aku jadi ngeliat Mas Rafka beda ya? Kayak lebih ganteng, lebih maco. Ya ampun, aku kenapa sih? Mas. Kenapa Ayuna manggil gue kayak gitu sih? Mana suara Ayuna jadi seksi banget lagi di kuping gue. Hasrat gue jadi makin naik.